Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya firman Tuhan akan dibacakan dari kitab Ayub pasal 11 ayat 1 sampai 19. Mari jemaat juga yang di rumah bisa membuka bersama-sama dan kita akan membacakan di sana. Anjuran Shofar supaya Ayub merendahkan diri di hadapan Allah. Maka berbicaralah Shofar orang Naamah. Apakah orang yang banyak bicara tidak harus dijawab? Apakah orang yang banyak mulut harus dibenarkan? Apakah orang harus diam terhadap bualmu? Dan kalau engkau mengolok-ngolok, apakah tidak ada yang mempermalukan engkau? Katamu, pengajaranku murni dan aku bersih di matamu. Tetapi mudah-mudahan Allah sendiri berfirman dan membuka mulutnya terhadap engkau dan memberitakan kepadamu rahasia hikmat, karena itu ajaib bagi pengertian. Maka engkau akan mengetahui bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian daripada kesalahanmu. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah, batas kekuasaan yang maha kuasa? Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat, melakukan penangkapan, dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Karena ia mengenal penipu dan melihat kejahatan tanpa mengamat-amatinya. Jikalau orang dungu dapat mengerti, maka anak keledai liar pun dapat lahir sebagai manusia. Jikalau engkau ini menyediakan hatimu dan menadahkan tanganmu kepadanya, jikalau engkau menjauhkan kejahatan dalam tanganmu dan tidak membiarkan kecurangan ada dalam kemahmu, maka sesungguhnya engkau dapat mengangkat mukamu tanpa celah, dan engkau akan berdiri teguh dan tidak akan takut. Bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Engkau akan berbaring tidur dengan tidak diganggu. Dan banyak orang akan mengambil muka kepadamu. Kita berdoa. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam Hakol nikhya bidabro. Terpujilah engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah, Raja semesta alam yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Mu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami, dan lewat firman-Mu Engkau melawat kami, sehingga kami yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, bahkan yang sakit Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasal 11 yang kita baca adalah jawaban Shofar atas keluh kesah Ayub dalam pasal 10, nanti dibacakan saja, terhadap ketidakpengertian akan yang dideritanya, sehingga melahirkan kekecewaan, bahkan keputusasaan, sebagaimana dalam pasal 10 ayat 20, 21 dan 22 dikatakan di sana, bukankah hari-hari umurku hanya sedikit sebelum aku pergi dan tak kembali lagi ke negeri yang gelap gulita atau dunia orang mati. Siapa sahabat Ayub itu yang bernama Shofar?
yang berasal dari Naaman. Dalam naskah Septuaginta atau terjemahan teks Ibrani ke dalam bahasa Yunani, disebutkan di sana Minayon Basileus atau Sofar, raja orang Minaya. Sehingga dapat dipastikan bahwa sahabat Ayub ini Sofar punya pengetahuan akan kebijaksanaan yang cukup mumpuni. Sedangkan Naama terletak di daerah perbukitan yang ada di tanah Negeb, sebagaimana dalam Yosua 15 ayat 41. Ayat 1 mengatakan di sana, mari kita lihat. Maka berbicaralah Sofar kepada Ayub, Anasopar. Kata Anasopar artinya menjawab, mungkin lebih tepatnya menyanggah, membantah perkataan Ayub, sebagaimana pasal 10 ayat 2a. Kata Ayub, aku akan berkata kepada Allah, lo rasah, jangan berlaku fasik, curang terhadap aku. Dari kalimat ini seolah-olah Ayub menganggap bahwa Allah telah berbuat salah kepada dirinya. Namun sesungguhnya justru karena ketidakpengertian Ayub dan kita manusia terhadap derita yang kita alami, sehingga Ayub seringkali dengan mudahnya, kita juga demikian, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, bahkan tidak tanggung-tanggung menyalahkan Tuhan. Sehingga umpatan demi umpatan yang berisi kekecewaan, kalau kita lihat dalam Ayub pasal 10 ayat 3 juga di sana. Dan terus membela, Ayub membela dirinya. Merasa dirinya benar. Seperti dalam pasal 10 ayat 7. Ayub katakan, padahal engkau tahu ya Tuhan, bahwa aku tidak bersalah. Yang akhirnya ungkapan Ayub dalam pasal 10 ini memaksakan sahabatnya, sekaligus ingin menegaskan kepada Ayub dalam pasal 11 yang kita baca ayat 5, dikatakan di sana, Ulami Elohe Dabar. Sekiranya Allah sendiri berfirman dan patah safaim, membuka, mengutarakan, menyampaikan dengan mulut Allah kepada Ayub. Ungkapan ini dari sahabat Ayub, yaitu yang bernama Sofar, agar Ayub sadar. Sekaligus juga kita mari jemaat Tuhan kita menyadari di sana bahwa hanya Tuhanlah yang mengetahui derita yang kita alami. Sekaligus Dia dapat menolong untuk memberikan pengertian serta kekuatan melewati derita. Kita sedang mengalami pandemi yang cukup berkepanjangan. Bahkan saat ini sepertinya lebih menyeramkan. Tapi mari kita, karena hanya Tuhan. Jadi bukan persoalan pernyataan Ayub dalam ayat 7a, dikatakan di sana, pasal 11 dia katakan di sana, bukan persoalan benar atau salah. Sebagaimana ayat selanjutnya, ayat 6a dikatakan dari pasal 11, dan nakat, kata nakat itu memberikan jawaban, dan Tuhan akan memberikan jawaban kepadamu. Ta'alomah, tentang rahasia, sesuatu yang tak dapat diketahui, karena itu misteri ilahi yang paling hakiki. Sebab dikatakan oleh sahabatnya Ayub itu tentang hikmat. Hikmat itu atau hokmah, hal yang paling hakiki di dalam Tuhan. Sebab penderitaan Ayub ada di dalam hikmatnya Tuhan. Dialah yang mampu menjelaskan, Dialah yang mampu memberikan pengertian, Dialah yang mampu memberikan pengetahuan. Siapa hokmah itu? Siapa hikmat itu yang diungkapkan oleh Sofar
Mari kita lihat 1 Korintus pasal 2 ayat 7. 1 Korintus pasal 2 ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sopar katakan bahwa hikmat yang rahasia. Siapa yang tersembunyi dan rahasia itu? Hikmat itu. Kolose 2 ayat 2b. Dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Itu sebabnya hikmat itu yang dimaksudkan adalah Yesus. Itu sebabnya tanpa hikmat Allah, praadanya Yesus, dia bersama-sama dengan Allah sebagai hikmat pengetahuan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Tanpa hikmat, maka derita Ayub akan terus menjadi misteri. Tanpa hikmat kita tidak akan bisa memahami, apalagi menyelami, apalagi untuk mengerti. Hanya hikmat. Sebab hikmat itu lah yang akan mengajar, yang memberitahukan baik kebenaran itu maupun kesalahan. Sehingga di dalam ayat 1 dikatakan, karena Ayub merasa seperti putus asa, dia katakan, aku telah bosan hidup. Sebab sesungguhnya pengetahuan akan derita Ayub tersimpan dalam hikmat itu. Jadi tidak mungkin akal manusia yang terbatas sanggup memahami derita itu. Termasuk Ayub. Yang ada keputusasaan, kekecewaan, bersungut. Sebab tidak mungkin. Tidak ada yang bisa memahami itu. Itu sebabnya hikmat Allah diungkapkan dan digambarkan di dalam pasal 11 ayat 8. Tingginya seperti langit, dalamnya melebihi dunia orang mati. Ayat 9 dikatakan panjangnya lebih dari bumi dan luasnya lebih dari samudra. Ungkapan ini kemudian hari oleh Paulus terinspirasi, yang kemudian Paulus tulis di dalam Efesus 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18 dikatakan di sana, betapa lebarnya tisplatos tak terukur, dan panjangnya, kata-katanya sama dengan yang dituliskan dalam kitab Ayub. Meksos panjangnya, dan hupsos tingginya, berbicara kedudukan ilahi, tempat tinggi di sorga. Dan dalamnya batos, tidak lain merujuk kepada sang hikmat itu, dialah Yesus. Itu sebabnya lewat hikmat Allah itu, dalam ayat 6b dikatakan, dengan ajaib diberikan pengertian bagi Ayub untuk mengetahui derita yang dialaminya, bahwa Allah tidak memperhitungkan Eloa nasa. Tidak memperhitungkan itu artinya diungkapkan di sana, nasa itu dilupakan. Membuat lupa, Tuhan lupakan kesalahan-kesalahan itu. Bahkan afon, bahkan hukuman pun Tuhan lalui. Maka di dalam Yesus yang adalah hikmat Allah itu sendiri, lewat kematiannya dosa kita diampuni dan segala pelanggaran kita tidak diperhitungkannya. Kalau kita lihat dalam teks dikatakan di sana dalam ayat 6 itu, ya kita lihat lagi, bahwa Allah tidak memperhitungkan bagimu sebagian, seolah-olah masih ada sebagian yang diperhitungkan. Tidak, itu bukan itu maksudnya. Sebab kata nasa itu dilupakan.
tidak diingat oleh Tuhan, dihapus oleh Tuhan. Kesalahan kita, pelanggaran kita dihapus oleh Tuhan. Karena itu mari jemaat Tuhan, orang percaya, di tengah-tengah pandemi, mari kita tidak menyalahkan siapapun, tidak menyalahkan orang lain, maupun menyalahkan keadaan, kenapa mesti begini, kenapa harus seperti itu. Mungkin saat ini menimpa kita. Terlebih jangan menyalahkan Tuhan. Seperti Ayub, oleh karena ketidakpengertian akan derita yang dia alami. Mari jemaat Tuhan. Tapi dengan hikmatnya, kata Shofar, dengan hikmatnya, hokmah Adonai, hikmat Tuhan, kita akan diberikan pengertian, kita akan diberitahu supaya kita bangkit dari keterpurukan, kekecewaan. Sebab ada jalan keluar. Ada jalan keluar bagi kita. Sebagaimana dalam ayat 13, jalan keluar. Apa itu? Sediakan hatimu. Kun lev. Artinya berikan. Letakkan. Taruh hatimu kepada Tuhan. Saat-saat sekarang kita lebih banyak terfokus, terpaku dengan kegelisahan hati kita. Jangan. Sediakan hatimu. Kun lev. Berikan, letakkan, taruh hatimu dengan penuh penyesalan. Supaya apa? Supaya Tuhan pulihkan dan teguhkan engkau. Kondisi kita tidak bisa hindari. Tidak usah salahkan siapa-siapa. Tapi mari kita bisa menyediakan hati kita, menyerahkan kepada Tuhan. Paras kaf'il. Menyerahkan dengan lewat doa. Kata kaf'il, tanganmu kepada Tuhan dengan doa. Lalu apa lagi? Ayat 14 dikatakan, jauhkan kejahatan. Afen. Afen itu kejahatan, itu berhala, dusta, berkhianat dalam tanganmu. Ingat, yad, tangan ini untuk menolong orang. Tangan ini untuk memberkati dan bukan untuk berbuat jahat. Bahkan dikatakan di sana, dan jangan biarkan kecurangan, efel, berbohong, kelaliman dalam kemahmu. Kemah itu bisa gambarkan rumah, di mana kita bekerja, di mana kita bergereja. Jangan ada kecurangan. Suami istri, anak-anak senantiasa bersikap jujur satu dengan yang lain. Atasan mengasihi bawahan, karyawan menghormati atasan. Dengan demikian, apa yang dampak dari semua itu, ketika kita mengerti, kita menyerahkan kegelisahan hati kita, meletakkan itu ke dalam tangan Tuhan, maka ayat 15 dikatakan begini, engkau dapat mengangkat mukamu. Nasa, nasa, tegap. Muka itu bukan berarti mengangkat muka itu lagi tunduk terus angkat, bukan itu maksudnya. Itu kiasan, tapi kata nasa panem, angkat sikapmu, hidupmu, jangan terkungkung terus dengan kesusahan, kesulitan yang kita hadapi. Supaya apa? Supaya kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 16, engkau melupakan kesusahanmu. Tuh, coba. Dilepaskan, terbebas dari himpitan. Hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir. Apa maksudnya? Air yang telah mengalir. Kita pasti ingat dalam Mazmur. Sang pemazmur mengatakan dalam Mazmur 42 ayat 2. Seperti rusa merindukan sungai.
Ayal arok. Kata merindukan itu, kata arok itu menjerit. Saking rindunya. Saking rindunya kepada Tuhan. Afek maim, sungai yang berair, artinya mata air, sumber air. Demikianlah jiwaku merindukan Elohim, Tuhan. Sang pemazmur mengungkapkan di mana kesadaran manusia akan jeritan yang sangat dalam. Kita sedang menjerit, tapi mari kita menjerit bukan karena kita terpaku dengan penderitaan, kesusahan, sakit, penyakit, tapi kita menjerit kepada Tuhan. Seperti rusa merindukan air. Makanya pemazmur dikatakan di sana, dia ungkapkan kesadaran manusia akan jeritan yang sangat dalam dan tidak pernah lekang oleh waktu. Untuk selalu merindu kepada Tuhannya dengan memandang Allah sebagai mata air kehidupannya. Maka pada akhirnya apa yang kita terima? Ayat 17 dikatakan di sana, kehidupanmu akan semakin cemerlang. Kum artinya bangkit, terwujud. Engkau dari putus asa bangkit. Usahamu sedang morat-marit, bangkit. Apa yang menjadi harapanmu? Sebab itu janji Tuhan. Ayat ke-18. Engkau akan merasa aman, batah, tentram. Sebab ada harapan. Jangan pernah menyerah dengan keadaan. Amin. Jangan pernah menyerah. Jangan berhenti. Mungkin kita sedang terkapar, berharap. Serahkan hatimu, letakkan kepada Tuhan. Bahkan dikatakan engkau akan berbaring tidur, ayat 19. Rabats itu sikap tenang, tidak diganggu. Sebab apa? Sebab providensia. Pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan akhirnya, bagi kita orang percaya, kita tidak hanya diberikan pengertian tentang rahasia hikmat itu sebagaimana yang dialami Ayub. Tapi bagi kita orang percaya, kita tidak hanya diberikan pengertian sebab hikmat itu sendiri tinggal dalam diri kita. Sejak kita percaya Yesus. Bahkan kita dimampukannya untuk menghadapi setiap persoalan, setiap pergumulan, sakit, penyakit, apapun. Sebab dalam Korintus 1 ayat 24b mengatakan, Kristus dunamin theos. Kristus adalah kekuatan Allah dan sophia theos. Kristus adalah hikmat Allah. Jadi Yesus itulah hikmat Allah. Yesus itu sudah tinggal di kita. Kita diberikan pengertian, mengerti derita-derita yang kita alami, derita-derita yang kita jalani. Elohim Yevarek Otcha. Tuhan memberkati.